Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1661 sampai bab 1670. Sekarang duduk di tepi sungai, Nori mau tidak mau bertanya, aneh kalau kita tidak menemukan yang lain bahkan setelah berjalan-jalan begitu lama, kan? Benar-benar, itu membuatku bertanya-tanya apakah kita agak terlalu jauh dari yang lain. Gumam Geralt yang juga menganggap seluruh pengalaman itu agak membingungkan sebagai tanggapan. Saat kalimatnya berakhir, semburan air tiba-tiba menyembur keluar dari sungai. Dan keduanya mendapati diri mereka menatap dengan mata terbelalak pada naga hijau yang baru saja melompat keluar dari air. Sekarang melayang di udara. Naga itu memelototi Nori dan Geralt sebelum melepaskan raungan dahsyat yang bergema di seluruh area. Tak satu pun dari mereka dapat mengantisipasi bahwa makhluk seperti itu hidup di sungai itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk merenungkan hal itu. Lagi pula, naga hijau itu tiba-tiba mulai menyelam ke arah Geralt dan Nori tanpa peringatan. Perhatikan dirimu, teriak Geralt saat dia dan Nori melompat ke samping untuk menghindari serangan. Sementara mereka cukup beruntung untuk menghindari serangan itu, fakta bahwa area yang mereka duduki telah benar-benar hancur membuktikan betapa kuatnya naga itu. Jika mereka gagal menghindari serangan itu, mereka pasti akan mati di tempat. Kenapa tiba-tiba ada naga? Bukankah kita seharusnya hanya bertarung melawan orang lain? Tanya Nori yang kaget. Berdasarkan pergantian peristiwa saat ini, Geralt merasa bahwa naga itu hanyalah jenis tantangan magis lainnya di dalam ruang ilusi ini. Dengan mengingat hal itu, Geralt kemudian berteriak, pergi bersembunyi dulu, Nori. Aku akan berurusan dengan naga itu. Setelah itu, dia memanggil Jade Infused Blade dan mengubahnya menjadi pedang. Setelah mengencangkan posisinya, Geralt kemudian mulai menyerang ke arah naga. Untuk sesaat, naga itu hampir tampak bersemangat saat mulai menyelam ke arah Geralt juga. Membunuh gelombang kekacauan, raung Geralt saat aura bladenya menyala merah dan terbang ke arah naga, menembusnya. Mengaum kesakitan, naga itu berusaha berjuang untuk sementara waktu, sampai matanya akhirnya berubah menjadi abu-abu dan tubuhnya yang besar jatuh ke sungai. Dengan naga yang sekarang dibantai, Geralt mengangkat alis ketika dia melihat dua benda bersinar muncul di permukaan sungai. Menuju untuk memeriksanya. Barang-barang itu berhenti bersinar begitu dia cukup dekat. Item pertama adalah pesona batu giok sedangkan yang kedua tampak seperti telur naga. Setelah mengambil dua item untuk dirinya sendiri, Geralt kemudian kembali ke Nori. Sekarang setelah semuanya tenang, keduanya mulai memeriksa dua benda aneh itu. Tak satu pun dari mereka mengharapkan imbalan karena membunuh naga itu, dan itu hanya membuktikan betapa ajaibnya ruang ilusi ini. Beberapa saat kemudian, Geralt menyelipkan jimat giok ke dalam sakunya dan dengan hati-hati meletakkan telur naga di ranselnya. Keduanya tidak dapat menebak untuk apa kedua item itu digunakan. Jadi Geralt membuat catatan mental untuk mempelajarinya dengan benar setelah tantangan selesai. Apapun masalahnya, Geralt yakin bahwa kedua item itu pasti sangat berharga, baik dalam hal penggunaan atau fakta bahwa mereka bisa menyembunyikan rahasia di dalamnya. Jalan pikiran Geralt terhenti ketika dia tiba-tiba mendengar Nori bertanya, kalau dipikir-pikir, gerakan apa yang kamu gunakan sebelumnya? Itu sangat kuat. Nori masih bisa mengingat betapa takjubnya dia saat melihat aura blade merah Geralt tadi. Yah, sejujurnya, aku juga tidak tahu. Itu terjadi begitu saja, jawab Geralt sambil mengangkat bahu. Dia tidak menggertak ketika dia mengatakan itu. Bagaimanapun, orang yang sebelumnya meluncurkan serangan itu adalah Jade Infused Blade. Dengan pemikiran itu, menjelaskan mengapa Geralt tidak bisa menjawab pertanyaan Nori. Terlepas dari itu, keduanya segera berkemas dan meninggalkan tepi sungai. Sekitar 10 menit kemudian ketika mereka berdua mendengar bentrokan pertempuran sengit, beralih untuk melihat Geralt, Nori kemudian berkata, tampaknya ada pertarungan sengit yang terjadi di depan. Ayo cepat dan lihat, Geralt setuju dengan pernyataan Nori. Lagi pula, jika para petarung sudah babak belur, maka pasti ada kemungkinan mereka berdua bisa mendapatkan sesuatu tanpa usaha apapun. Terlebih lagi, jika para petarung menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya, Geralt dan Nori selalu bisa turun tangan begitu mereka dikalahkan. Dengan mengingat hal itu,
Keduanya kemudian dengan cepat maju ke depan sebelum dengan mahir menyembunyikan diri di balik batu besar. Menatap ke depan ke hutan kecil di depan mereka, keduanya disambut oleh pemandangan beberapa pria berjubah hitam menyerang seorang pemuda berpakaian putih. Karena area bahu pakaiannya diwarnai merah, itu wajar untuk berasumsi bahwa dia terluka di sana. Meskipun luka-lukanya dan kalah jumlah, pemuda itu masih berjuang dengan waspada. Meski begitu, Geralt tahu pasti bahwa pemuda itu sedang kalah dalam pertempuran. Kemudian lagi, mengapa keempat orang itu begitu ngotot untuk menjatuhkannya? Pasti ada alasan untuk tindakan mereka. Keempat pria itu jelas-jelas menindas pemuda malang itu. Geralt, ayo masuk dan bantu dia, gerutu Nori saat dia memelototi situasi dengan mata kesal. Tentu saja, Geralt tidak melihat masalah dengan itu. Bagaimanapun, itu adalah suatu kebajikan untuk memainkan ksatria putih. Sementara itu, di hutan itu sendiri, salah satu pria berjubah hitam mendapati dirinya mencibir. Ayo Zelik, berhentilah bermain begitu keras untuk mendapatkannya dan berikan kami batu sucimu. Langkahi dulu mayatku, cemooh Zelik sebagai tanggapan. Jelas masih memiliki sedikit pertarungan tersisa di dalam dirinya. Jika Anda bersikeras, raung pria itu dengan marah saat dia memberi isyarat kepada tiga lainnya untuk menyerang Zelik pada saat yang sama. Beberapa detik sebelum Zelik terkena, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti Zelik, cukup mengejutkan keempat pria lainnya untuk mundur sejenak. Setelah itu, sedikit gemerisik bisa terdengar, dan hal berikutnya yang diketahui semua orang, dua orang sudah berjaga di depan Zelik. Betapa jahatnya bagi kalian berempat untuk menghadapi satu orang, ejek Geralt sambil menatap keempat orang itu dengan mata menghina. Mendengar itu, mereka berempat bergiliran saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka akan diganggu di tengah-tengah apa yang mereka lakukan. Tak lama setelah itu, apa yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu kemudian memelototi Geralt sebelum memperingatkan. Lihat, sobat. Kalahkan dan serahkan urusan kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu juga. Hah, saya ingin melihat Anda mencoba. Balas Geralt saat matanya tiba-tiba mulai berkilat membunuh. Sebelum salah satu pria berjubah hitam bahkan dapat menjawab, Geralt melemparkan dua jimat teknik rahasia yang sebelumnya dia sembunyikan di dalam lengan bajunya ke arah para pria. Tampak terbakar hanya beberapa inci dari target jimat. Duo yang diserang Geralt mendapati diri mereka dilalap api bahkan sebelum mereka mampu bereaksi. Dan begitu saja, kedua pria berjubah hitam itu telah dibakar sampai mati. Apa? Teriak dua pria yang tersisa. Sesaat tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi. Dengan cepat mengeluarkannya, pemimpin kelompok itu yang terkejut kemudian berteriak, Kamu adalah Master Jimat. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan Master Jimat di sini dari semua tempat. Dengan pemikiran itu, kedua pria itu langsung berusaha kabur. Berani sekali kamu bahkan mencoba melarikan diri. Geralt berpikir dalam hati, jelas bahwa mereka tidak akan pergi hidup-hidup. Dengan itu, Geralt kemudian melemparkan dua jimat teknik rahasia lainnya. Setelah bertabrakan dengan tubuh duo yang melarikan diri, langsung terjerat oleh tanaman merambat yang muncul entah dari mana. Sepenuhnya terikat, keduanya menjatuhkan diri ke tanah. Benar-benar ketakutan ketika mereka melihat Geralt perlahan berjalan ke arah mereka. Menatap mereka, Geralt kemudian dengan santai berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu, terima kasih telah memberi kami batu sucimu." Dengan itu, Geralt memanggil pedangnya sebelum dengan cepat menghabisi dua orang yang tersisa. Tidak ada ampun dalam serangannya karena Geralt sangat sadar bahwa tidak kejam kepada musuhnya berarti dia kejam pada dirinya sendiri. Terlepas dari itu, Geralt kemudian mengambil keempat batu suci mereka sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Geralt sekarang memiliki 5 dari mereka. Either way, dia kemudian berbalik untuk melihat Zelik sebelum bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sambil menggelengkan kepalanya, Zelik kemudian menjawab dengan suara serampangan, "Aku baik-baik saja. Terima kasih karena kamu menyelamatkanku. Juga, di mana sopan santunku? Namaku Zelik Lear." Setelah mendengar itu, Nori mendapati dirinya tertegun sejenak. "Tunggu, kau, Zelik Lear, tuan muda kedua dari Lears of Jaelatra?" tanya Nuri. Melihatnya, Zelik yang jelas tidak mengira dia tahu siapa dia mendapati dirinya mengangkat alis sedikit saat dia dengan penasaran menjawab, "Aku, dan Anda, aku Nori dari keluarga Zan. Saya tidak berpikir saya akan bertemu tuan muda kedua dari keluarga Lear di sini." "Sungguh suatu kehormatan," kata Nori sambil tersenyum halus. Keluarga Lear adalah keluarga yang sangat kuat di Jaelatra, dan banyak dari anggotanya sangat kuat sehingga beberapa bahkan berhasil memasuki alam avatar. Zelik mengerti betapa kuatnya keluarganya juga.
Dengan mengingat hal itu, untuk berpikir bahwa dia telah terjebak dalam proses gagal membela diri terhadap hanya 4 penyerang, agak memalukan, untuk sedikitnya. Terkekeh agak pahit, Zelik kemudian menghela nafas sebelum menjawab. Kamu melebih-lebihkannya, Nona muda Zan. Aku hanyalah orang sia-sia yang ditinggalkan oleh para lear lainnya. Meskipun Zelik adalah tuan muda kedua dari keluarganya, pelatihannya sejujurnya agak rendah dibandingkan. Bagaimanapun, dia hanya berhasil memasuki peringkat ke-9 di alam rune. Fakta bahwa dia bahkan tidak bisa menembus alam sage telah menyebabkan keluarganya secara kolektif melabelinya sebagai orang yang tidak berguna. Dengan mengingat hal itu, Zelik juga tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa para lear lainnya telah meninggalkannya. Setelah menatap tubuh Zelik untuk beberapa saat, Geralt sedikit mengernyit saat dia berkata, "Aku bisa merasakan bahwa karena beberapa alasan aneh, kamu belum bisa maju melewati peringkat ke-9 dari Rune Realm." Mengangguk sebagai tanggapan, Zelik kemudian menjawab, "Anda agak berwawasan luas, Pak. Apa yang Anda katakan itu benar dan dari apa yang berhasil saya kumpulkan. Tampaknya ada aura aneh di dalam tubuh saya yang membuat medan Elixir of Life saya tetap tersegel. Itulah alasan kenapa aku belum bisa membuat kemajuan sama sekali. Begitu, ya, bukannya situasimu tidak bisa disembuhkan. Anda hanya belum menggunakan metode yang tepat untuk mengatasinya dengan benar." Jelas Geralt. Begitu dia mendengar itu, Zelik langsung terkejut meskipun kegembiraan dengan cepat mengambil alih perasaan itu. Fakta bahwa Geralt bisa mengatakan itu pasti berarti Geralt punya cara untuk membantunya. "Saya melihat, tapi sebelum itu, di mana sopan santunku? Bagaimana saya harus menyapa Anda?" tanya Zelik. "Panggil saja aku Geralt. Geralt Crawford." "Baiklah, Tuan Crawford." Langsung ke intinya. "Jika Anda benar-benar memiliki cara untuk membantu saya, maka saya akan bersedia menawarkan seluruh hidup saya sebagai gantinya. Saya akan ada untuk Anda di setiap panggilan dan panggilan Anda," jawab Zelik. Dengan betapa bersemangatnya dia, Zelik nyaris tidak memiliki temperamen seorang tuan muda dari keluarga yang begitu kuat. Namun, itu menunjukkan betapa tulusnya kata-kata Zelik. Menambahkan fakta bahwa Zelik bahkan tidak merasa seperti karakter jahat, Geralt memutuskan bahwa dia tidak menentang membantunya. "Sementara aku baik-baik saja dengan membantumu, kamu harus fokus mengumpulkan 5 batu suci terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan ini lebih detail setelah kita meninggalkan ruang ilusi ini," jawab Geralt. Lagi pula, meskipun Geralt sudah memiliki 5 batu suci dan Nori memiliki 2, Zelik belum berhasil mengumpulkan 1 batu pun. Dengan mengingat hal itu, mereka membutuhkan 8 batu lagi, yang berarti 8 orang lagi perlu dikalahkan. "Anda benar, Tuan Crawford," jawab Zelik saat dia langsung mulai merawat luka sebelumnya. Setelah selesai, dia kemudian berangkat bersama Geralt dan Nori. Untungnya, orang-orang berikutnya yang mereka temui agak lemah. Jadi dalam waktu singkat, ketiganya berhasil mengumpulkan 8 batu ilahi yang tersisa. Setelah itu selesai, mereka dengan cepat bergegas kembali ke pintu keluar untuk mendapatkan autentikasi. Setelah itu berhasil dilakukan, mereka kemudian meninggalkan ruang ilusi. Setelah kembali ke dunia nyata, mereka masing-masing diberi token kayu. Token adalah bukti bahwa mereka telah melewati tantangan dan berfungsi sebagai pas yang memberi mereka masuk ke benua Leikong. Secara alami, ini berarti bahwa orang yang tidak memiliki token kayu tidak akan diizinkan masuk ke dunia lain. Bagaimanapun, karena mereka telah menunggu untuk memasuki benua Leikong cukup lama sekarang, ketiganya kemudian agak tidak sabar melewati portal awal. Melindungi mata mereka dari sinar terang cahaya putih, mereka akhirnya berhasil mencapai benua Leikong tanpa hambatan. Karena ini adalah pertama kalinya Geralt di sini, dia sejenak terkejut dengan betapa indahnya tempat ini. Tidak hanya semuanya terlihat menakjubkan, tetapi seluruh area tampaknya juga dipenuhi dengan benua terapung. Terlepas dari itu, Geralt mendapati dirinya tersentak ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang mencemooh. "Yah, baiklah. Jika bukan Tuan Muda Lear," berbalik menghadap sumber suara, ketiganya disambut oleh pemandangan seorang pemuda yang mengenakan jubah hijau tua berjalan ke arah mereka. "Lev Byfield," cemberut Zelik sambil mengerutkan kening. Lev adalah tuan muda dari keluarga Byfield di Jaelatra, dan dia telah berhasil memasuki peringkat jiwa pertama dalam alam sage. Tidak kusangka tuan muda kedua yang tidak berguna dari keluarga Lear akan mampu melewati tantangan itu. "Seseorang pasti telah membantumu, kan?" cemooh Lev ketika dia memandang Zelik dengan mengejek sebelum berbalik untuk mengukur Geralt. Kilatan ketertarikan di matanya. Jelas sekali bahwa Lev meremehkan Zelik karena harus bergantung pada orang lain untuk memperjuangkannya. Tetapi sebelum Zelik bahkan bisa menjawab, Lev sudah berbalik untuk pergi.
tertawa mengejek sepanjang proses. Aku sebelumnya hanya mendengar cerita tentang betapa tajamnya lidah Lev. Sekarang setelah saya menyaksikannya secara langsung, saya dapat dengan aman setuju dengan rumor itu. Cemberut Nori agak menghina saat dia menatap punggung Lev. Dari apa yang dia katakan, jelas bahwa meskipun dia belum pernah bertemu Lev sebelumnya, dia pasti pernah mendengarnya. Bagaimanapun, setelah menemukan hotel untuk menginap, ketiganya dengan cepat menyadari bahwa mata uang benua Leikom agak berbeda dari mata uang mereka. Karena mereka tidak akan bisa menggunakan bumi atau mata uang Jaelatra di sini, mereka bertiga tahu bahwa mereka harus mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa koin emas adalah bentuk utama mata uang di sini. Mereka juga menyadari bahwa ada rumah lelang terkenal di sini yang bernama Rumah Lelang Aurum. Itu pasti akan menjadi kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan mata uang asing ini dengan cepat. Dengan itu, ketiga orang itu kemudian dengan cepat menuju ke rumah lelang. Setelah tiba, ketiganya menyadari bahwa hampir semua orang yang mencoba melelang barang-barang di sana berasal dari Jaelatra. Dengan mengingat hal itu, kerumunan itu sangat besar, untuk sedikitnya. Cukup mudah untuk membedakan siapa yang berasal dari Jaelatra dan siapa yang lokal juga karena betapa berbedanya kedua budaya tersebut. Jika itu belum cukup, banyak penduduk benua Leikom tampaknya membenci orang-orang dari Jaelatra. Bagaimanapun, setelah menunggu beberapa saat, Geralt dan dua lainnya akhirnya mendapat kesempatan untuk mengungkapkan barang lelang mereka kepada penilai. Setelah mengungkapkan pesona batu giok kepadanya, ketiganya memperhatikan saat mata si penilai melebar karena terkejut. Setelah mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat, penilai kemudian berkata, "Ikutlah denganku, kalian bertiga." Mendengar itu, ketiganya kemudian mengikutinya lebih dalam ke rumah lelang Aurum. Begitu masuk, mereka segera disambut oleh pemandangan seorang lelaki tua yang memiliki mahkota emas di kepalanya. Setelah penilai menyerahkan pesona giok kepada lelaki tua itu, dia kemudian membisikkan sesuatu ke telinganya, membuat lelaki tua itu tampak sedikit terkejut. Menatap Geralt sebentar, lelaki tua itu kemudian bertanya, "Bagaimana kamu mendapatkan pesona giok naga hijau?" Sementara sedikit ragu untuk mengungkapkan informasinya, Geralt akhirnya menjawab, "Aku mendapatkannya setelah aku membantai seekor naga hijau yang aku temui selama tantangan negeri dongeng." Setelah mendengar itu, kejutan awal lelaki tua itu dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. "Tidak kusangka kamu bisa membantai naga hijau. Asal tahu saja, pesona batu giok ini sangat berharga karena satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengalahkan naga itu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain Anda. Betapa sangat kuatnya dirimu." Memuji orang tua itu, sekarang menyadari betapa berharganya pesona batu giok itu, Geralt mau tidak mau bertanya, "Seberapa berharga yang kita bicarakan di sini?" Booming dengan tawa sebagai tanggapan, lelaki tua itu kemudian menjawab, "Bagaimana saya mengatakan ini? Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa bahkan jika Anda melelangnya untuk beberapa juta koin emas, Anda masih akan menemukan pembeli. Itulah betapa berharganya itu. Sekarang setelah Anda tahu berapa nilainya, tolong beritahu saya apakah Anda masih ingin melelangnya." Mendengar bahwa pesona batu giok itu sangat berharga, Geralt dan dua lainnya langsung menjadi bersemangat. Setelah memikirkannya sedikit lebih lama, Geralt akhirnya menyatakan, "Baiklah, saya setuju untuk dilelang." Pada akhirnya, tidak peduli betapa berharganya pesona batu giok itu, uang tetap menjadi prioritas karena tampaknya mereka tidak akan bisa bertahan lama di benua Leikom. Saya senang mendengarnya, namun, perhatikan bahwa rumah lelang Aurum akan mendapatkan bagian dari 30% dari harga lelang akhir. "Apakah kamu menerima?" tanya lelaki tua bermahkota itu. Beralih untuk melihat Nori dan Zelik, mereka tampaknya tidak keberatan dengan gagasan itu. Dengan itu, Geralt kemudian mengangguk setuju. "Baiklah kalau begitu, silakan ikut saya ke ruang tunggu. Kami akan segera melelang pesona giok naga hijau," kata juru lelang sambil memimpin ketiganya ke area di mana penjual lainnya berada. Dengan bagaimana area itu diposisikan, para penjual diberi pandangan yang jelas tentang barang-barang mereka yang dilelang. Apapun masalahnya, setelah tiba, Geralt dan dua lainnya duduk berdampingan sambil menunggu pelelangan dimulai. Hanya beberapa menit kemudian ketika mereka melihat lelaki tua bermahkota itu berjalan ke atas panggung, lelang akhirnya dimulai. Membersihkan tenggorokannya, pria tua itu kemudian menyatakan, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami memiliki rangkaian barang lelang yang berharga hari ini juga." Tanpa basa-basi lagi, inilah item pertama, Van Phoenix. Setelah itu, lelaki tua itu kemudian menarik kain merah dari barang lelang pertama,
memperlihatkan kipas emas. Karena bulu-bulu di kipas itu diduga bulu Phoenix, barang itu pasti sangat indah. Kita akan mulai menawar 100.000 koin emas. Sebagai pengingat, setiap kenaikan tawaran harus melebihi 50.000 koin emas. Jelas pria tua bermahkota itu. Sekarang setelah proses penawaran secara resmi dimulai, kerumunan langsung menjadi gempar. 200.000 koin emas. Teriak seorang pria yang tampak kaya. Karena dia telah meningkatkan tawaran 100.000 koin emas langsung dari kelelawar. Itu adil untuk mengasumsikan bahwa dia kaya raya. Namun, tepat setelah itu, seorang pria gemuk yang duduk di seberang penawar sebelumnya berdiri sebelum berteriak, 300.000 koin emas. Sejujurnya, Geralt dan dua lainnya merasa bahwa kipas tangan tua itu tidak terlalu berharga. Meski begitu, siapa mereka untuk menilai? Orang-orang ini kaya raya, jadi mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan uang mereka. Akhirnya, kipas tangan itu dijual kepada pengusaha sebelumnya yang telah memulai penawaran dengan harga 600.000 koin emas. Setelah itu, butuh sekitar 2 jam lagi untuk 2 item berikutnya dilelang. Karena pesona giok naga hijau milik Geralt adalah barang keempat dan terakhir yang dilelang untuk hari itu, ketiganya harus dengan sabar menunggu selama proses penawaran. Sekarang item terakhir kedua telah dilelang. Mereka bertiga langsung mulai fokus pada pelelangan lagi ketika lelaki tua bermahkota itu melepaskan kain merah yang menutupi pesona giok Geralt. Berdeham, lelaki tua itu kemudian menyatakan, untuk item terakhir kami hari ini, kami memiliki pesona giok naga hijau. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan betapa langkanya harta ini. Dengan itu, tawaran dimulai dengan 3 juta koin emas, dan setiap kenaikan lebih lanjut harus melebihi 1 juta koin emas. Tanpa basa-basi lagi, biarkan penawaran dimulai. Begitu kalimatnya berakhir, seseorang segera berteriak, 5 juta koin emas. Menyerah, saya membayar 6 juta koin emas. 7 juta koin emas. Ini milikku. Dengan seberapa cepat penawar meningkatkan harga akhir dari pesona batu giok, tidak lama sebelum jumlah penawaran melebihi 10 juta koin emas, meski begitu, harganya terus naik. Akhirnya, tawaran terakhir berjumlah 20 juta koin emas. Pada saat itu, kerumunan telah tenang, dan tidak ada yang berani meningkatkan lebih lanjut jumlah tawaran yang sudah keterlaluan. Lagi pula, 20 juta koin emas sudah jauh melampaui harga akhir yang bisa diantisipasi siapapun. Dengan mengingat hal itu, lelaki tua bermahkota itu kemudian menggedor podium sebelum melihat penawar terakhir seorang pemuda mengenakan pakaian yang tampak seperti kerajaan yang duduk di barisan paling depan dan menyatakan, Pangeran Severin telah menawar 20 juta koin emas. Bahkan jika ada orang lain yang ingin bersaing dengan itu, saya telah memutuskan bahwa Pangeran Severin akan menjadi pemilik sah dari pesona batu giok. Dengan itu, selamat, Pangeran Severin. Pesona giok naga hijau sekarang menjadi milikmu. Karena Pangeran Severin adalah pangeran dari keluarga kerajaan benua Leikong, jumlah itu tidak seberapa baginya. Namun, bagi ketiganya, seolah-olah mereka telah mendapatkan jackpot. Nori sendiri sangat gembira sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Demi Tuhan, 20 juta koin emas. Kau benar-benar beruntung kali ini, Geralt. Geralt sendiri tidak menyangka jimat batu giok itu dihargai setinggi itu. Jika pesona giok naga hijau saja bisa dijual seharga ini, maka telur naga pasti akan terjual miliaran, kan? Terlepas dari pemikiran itu, Geralt tidak benar-benar ingin orang lain tahu bahwa dia memiliki telur itu. Lagi pula, dia tidak lagi miskin di negeri asing ini. Terlepas dari itu, segera setelah pelelangan berakhir, ketiganya menyaksikan ketika lelaki tua bermahkota itu memerintahkan anak buahnya untuk membawa 3 peti besar berisi koin emas ke atas. Meskipun dia sangat kaya di bumi, Geralt sendiri belum pernah melihat begitu banyak koin emas sekaligus. Karena itu, mereka bertiga terkejut sesaat dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya tersadar, Nori kemudian menoleh untuk melihat Geralt sebelum bertanya, itu, cukup banyak, bagaimana kita akan membawa semua ini? Geralt, meskipun benar bahwa ada 3 peti dan ketiganya secara teknis dapat membawa masing-masing peti, itu akan terlalu merepotkan dalam jangka panjang. Terlebih lagi, begitu orang melihat semua emas itu, mereka pasti akan tergoda untuk merampoknya. Menyadari bahwa Geralt sedang stres tentang cara membawa semua uang itu, lelaki tua bermahkota itu kemudian menyerahkan sebuah cincin kecil kepadanya. Sedikit kaget karena tiba-tiba diberi cincin, Geralt mau tidak mau bertanya, maaf, tapi tentang apa cincin ini? Ini adalah cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang sangat besar. Anda dapat menyimpan emas Anda di dalamnya sehingga Anda tidak perlu khawatir membawanya kemana-mana.
Jelas pria tua itu dengan senyum ramah. Itu, aku tidak bisa menerima hal seperti ini secara gratis. Bagaimana dengan ini? Saya akan membeli cincin ini dari Anda untuk 1 juta koin emas. Apakah itu bisa diterima? Tanya Geralt yang bukan tipe orang yang rela mengambil makanan gratis tanpa bayaran. Melihat betapa bijaksananya Geralt, lelaki tua itu memilih untuk tidak menolak. Dan begitu saja, uang itu ditukar dengan cincin itu. Setelah menyelipkan cincin itu, Geralt dengan lembut mengetuknya, mendorong ruang saku tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah melihat betapa luasnya di dalamnya, Geralt dengan cepat meletakkan sisa uangnya di dalam ruang itu, memastikan untuk memasukkan ranselnya juga. Dengan betapa nyamannya cincin penyimpanan itu, Geralt mau tidak mau menganggapnya sebagai harta karun. Bagaimanapun, sekarang setelah masalah itu terpecahkan, Geralt baru saja akan pergi bersama Nori dan Zelik ketika lelaki tua itu tiba-tiba berseru, "Tolong tunggu sebentar. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Mendengar itu, ketiganya langsung bingung. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba di benua Leikong. Siapa yang ingin bertemu dengan mereka? Sekarang dia mendapat perhatian mereka. Lelaki tua itu kemudian membawa mereka ke aula tamu di belakang. Setelah tiba, mereka terkejut melihat bahwa orang yang ingin bertemu dengan mereka tidak lain adalah Pangeran Severin. Menjadi pembeli pesona giok naga hijau, Pangeran Severin sangat ingin bertemu dengan orang yang bahkan mempertimbangkan untuk menjual harta berharga itu sejak awal. Either way, sekarang mereka ada di sini. Lelaki tua itu membungkuk dengan hormat di hadapan pangeran sebelum berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pemuda ini bernama Pangeran Severin, dan dia berasal dari keluarga kerajaan di benua Leikong. Dia juga yang membeli pesona giok naga hijau." Mendengar itu, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pangeran untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak benar-benar tahu bagaimana menyapa seorang pangeran, Geralt setidaknya yakin bahwa dia harus bersikap hormat. Dengan mengingat hal itu, Geralt kemudian menyapa, "Suatu kehormatan bertemu denganmu, Pangeran Severin." Menatap Geralt dengan tatapan ingin tahu, sang pangeran kemudian menjawab, "Kaulah yang menjual jimat giok itu, kan?" Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab, "Itu benar. Teman saya dan saya berasal dari Jaelatra. Anda tahu. Dan karena kami tidak punya uang, saya memutuskan untuk menjual pesona batu giok. Apa kau tidak tahu betapa berharganya pesona giok naga hijau?" Gumam Pangeran Severin yang bingung. Geralt, misalnya, sejujurnya tidak tahu. Sejujurnya, jika dia tidak sangat membutuhkan uang, dia tidak akan menjual pesona batu giok. Lagi pula, dia bahkan belum mempelajarinya. Meski begitu, nada suara Pangeran Severin saja sudah cukup untuk memberitahu Geralt betapa luar biasanya harta jimat giok itu. Sekarang semakin penasaran, Geralt menggelengkan kepalanya sebelum bertanya, "Sayangnya saya tidak tahu apa-apa, Pangeran Severin. Beri aku pencerahan." "Sangat baik, Anda tahu. Pesona batu giok yang Anda jual kepada saya adalah simbol naga hijau, dan orang yang memilikinya akan diberikan kekuatan naga hijau. Jika Anda tidak tahu, di antara 4 binatang ilahi, naga hijau adalah yang terkuat di antara mereka." Jelas Severin. Setelah mendengar itu, ketiganya langsung terkejut. Untuk berpikir bahwa liontin batu giok itu berguna. Sekarang dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh liontin giok itu. Geralt mulai sedikit menyesali pilihannya untuk menjualnya. Meski begitu, apa yang dilakukan? Dia tidak bisa mengambilnya kembali sekarang karena sudah resmi dijual. Terlebih lagi, pembeli liontin batu giok adalah pangeran dari benua ini. Dengan mengingat hal itu, mendapatkannya kembali hanya akan menjadi lebih sulit. Memahami bahwa yang terbaik adalah jika dia menyerah untuk mendapatkannya kembali, Geralt kemudian berkata dengan nada yang sedikit pasrah, "Begitu. Saya menghargai Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu, Pangeran Severin. Bagaimanapun, liontin giok itu sekarang milik Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya yang mencoba merebutnya kembali." Menatap mata Geralt, sang pangeran bisa merasakan bahwa Geralt tidak berbohong padanya. Dengan itu, dia kemudian menjawab, "Kata yang bagus. Aku percaya padamu." Setelah itu, kedua pihak berbicara lebih lama sebelum berpisah. Saat mereka meninggalkan rumah lelang Aurum, Geralt terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Fakta bahwa mereka sekarang memiliki kekayaan pasti membantu Geralt meyakinkan dirinya sendiri bahwa hasil ini tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa sama sekali. Dengan perkiraan kasar, semua uang itu lebih dari cukup untuk mereka bertiga hidup selama 1 tahun penuh di benua Leikong tanpa khawatir. Dengan mengingat hal itu,
Ketiganya memastikan untuk tidak hanya menemukan tempat yang lebih baik untuk tinggal, tetapi juga merayakannya dengan makan malam yang lezat bersama. Maju cepat ke waktu malam. Geralt akhirnya harus berbagi kamar dengan Nori sementara Zelik tidur di kamar lain. Sementara Geralt secara alami enggan harus berbagi kamar dengannya, Nori terus bersikeras bahwa dia tinggal bersamanya dengan alasan bahwa dia takut sendirian. Dengan keadaan saat ini, jelas bahwa Nori menang pada akhirnya. Apapun masalahnya, sekarang mereka berada di kamar pribadi. Geralt akhirnya mengambil kesempatan untuk mengeluarkan telur naga hijau dari ranselnya. Dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, Geralt kemudian mulai mengamati telur itu, bertanya-tanya apakah naga hijau lain akan benar-benar menetas darinya. Berjalan ke sisi Geralt, Nori lalu duduk di sampingnya. Melihat telur itu dengan tatapan penasarannya sendiri, dia kemudian mendapati dirinya bertanya, apakah menurutmu naga hijau lain akan menetas dari ini? Itu mungkin, bahkan jika itu masalahnya, kita tidak benar-benar tahu kapan itu akan menetas, jawab Geralt dengan agak tenang. Detik kedua kalimatnya berakhir. Bagaimanapun, retakan tajam bisa terdengar dari telur. Menatap dengan mata terbelalak saat retakan kecil mulai menuruni telur naga, Geralt dan Nori sejenak terdiam ketika seekor naga hijau akhirnya mengintip dari dalam telur yang sekarang retak. Dengan mata sebesar ibu jari Geralt, bayi naga itu hanya balas menatap Geralt dan Nori sampai akhirnya Nori tersentak. Dengan betapa lucunya itu, Nori langsung terpikat dan dia mendapati dirinya memekik. Ini adalah bayi naga hijau yang menggemaskan. Tepat saat dia hendak menyentuhnya, bagaimanapun, bayi naga langsung merespons dengan raungan kecil. Meskipun naga kecil itu bahkan membawa dua taringnya yang kecil, tindakannya hanya membuat hati Nori semakin luluh. Oh, apakah kamu jahat padaku meskipun aku memperlakukanmu dengan sangat baik, sobat kecil? Cemberut Nori dengan nada main-main. Tampaknya memahami bahwa itu dimarahi. Bayi naga dengan cepat meringkuk menjadi bola. Melihat itu, Geralt tidak bisa menahan senyum. Menjangkau lengannya, Geralt kemudian mengangkat bayi naga itu sebelum meletakkannya di telapak tangannya. Berlawanan dengan reaksi awalnya terhadap Nori, naga itu tampaknya mempercayai Geralt sepenuhnya. Dan ini terbukti dengan betapa ia terus menggosokkan pipinya ke telapak tangannya. Melihat betapa nyamannya naga itu berada di sekitar Geralt, Nori menambahkan dengan nada ceria, sepertinya anak kecil itu sangat mempercayaimu. Itu bahkan tidak bermaksud jahat padamu saat pertama kali menyentuhnya. Sebenarnya, bayi itu hanya bertingkah seperti ini karena dia sudah familiar dengan aroma Geralt. Lagi pula, dia telah membawa telur itu selama ini. Dengan pemikiran itu, wajar saja jika naga itu paling mempercayai Geralt. Terlepas dari itu, keduanya kemudian mulai bermain-main dengan bayi naga hingga larut malam. Pada saat itu, bayi naga sudah membiasakan diri dengan Nori, jadi dia tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Untuk menyenangkan Nori, itu bahkan rela membiarkannya memeluknya. Akhirnya, ketiganya kemudian menuju ke tempat tidur. Ketika pagi tiba, Geralt dan Nori tiba-tiba dibangunkan oleh desis bayi naga. Melihat itu terus mendesis sambil melompat ke atas tubuh mereka, Nori dengan cepat menyadari apa yang terjadi, mendorongnya untuk berkata, kurasa dia lapar, Geralt. Sementara mereka sekarang memiliki satu misteri yang terpecahkan, yang lain langsung diajukan. Apa yang harus mereka beri makan? Yang mereka tahu, naga mungkin memiliki pola makan yang berbeda dibandingkan dengan manusia. Tidak yakin harus mulai dari mana, Geralt kemudian menempatkan naga itu ke dalam cincin penyimpanan sebelum meninggalkan hotel bersama Nori dan Zelik untuk mencari makanan. Akhirnya, mereka berhasil menemukan restoran dan mereka memastikan untuk memesan segala macam makanan yang berbau harum. Begitu makanan tiba, Geralt menyelipkan beberapa daging ke dalam ring penyimpanan, berharap naga akan menyukainya. Yang membuatnya cemas, yang dilakukannya hanyalah berbaring di perutnya. Itu hampir tidak tertarik pada makanan yang disediakan Geralt. Itu tidak makan daging. Lalu apa yang dimakannya? Gumam Geralt yang bingung. Apapun masalahnya, Geralt akhirnya memutuskan bahwa yang terbaik adalah jika ketiganya memberi makan diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum mengkhawatirkan bayi naga. Setelah makan mereka selesai, ketiganya kemudian melanjutkan berjalan-jalan. Berharap entah bagaimana mereka akan menemukan sesuatu yang ingin dimakan oleh bayi naga hijau. Saat mereka melewati manor yang tampak megah, bayi naga tiba-tiba tampak bersemangat di dalam ring penyimpanan. Menemukan reaksinya aneh, Geralt kemudian melepaskannya dari ruang saku untuk melihat apa yang terjadi. Namun, begitu dibebaskan, naga itu melesat tepat ke manor, tampak ditarik oleh sesuatu di dalam. Tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk menangkapnya kembali, Geralt kemudian berteriak, "Hei,
Kembalilah. Melompati pagar manor, ketiganya kemudian dengan cepat mulai mengejar naga itu. Pada saat mereka menangkapnya, bayi naga itu sudah mengunyah sesuatu di bawah pohon. Melihat sedikit makanan di sekitarnya, Nori mengangkat sedikit alisnya saat dia dengan penasaran bertanya, apa yang dimakannya? Mereka bertiga sama-sama penasaran karena naga itu tampak makan dengan sangat puas meskipun hampir tidak tertarik pada daging yang diberikan Geralt sebelumnya. Berjongkok di samping naga itu, Geralt melihat lebih dekat pada potongan-potongan makanan sebelum berkata. Sepertinya memakan beberapa jenis buah. Karena dia sangat menyukainya, wajar untuk berasumsi bahwa apapun yang dimakannya adalah rajanya, buah-buahan. Dengan kesimpulan itu, mereka bertiga mendapati diri mereka melihat ke atas. Dan yang membuat mereka takjub, mereka melihat buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya merah muda yang menyilaukan tumbuh di pohon. Tuhanku, buah-buahan itu terlihat sangat indah dan berair. Buah macam apa itu? Seru Nori kagum. Dia tidak melebih-lebihkan ketika dia menggambarkan betapa menakjubkannya buah-buahan itu. Dari kelihatannya, buah itu hanya asli dari benua Leikong. Setelah memetik salah satu buah, Geralt bisa langsung merasakan energi aneh yang dipancarkan darinya. Betapa misteriusnya. Hampir sedetik kemudian, ketiganya tersentak kaget ketika dua wanita masing-masing mengenakan jubah putih panjang dengan sayap putih yang tumbuh di punggung mereka tiba-tiba turun dari langit. Siapakah kalian? Beraninya kau menerobos masuk ke sini dan mencuri buah suci kami? Teriak salah satu wanita sambil menunjuk Geralt dengan marah. Wanita-wanita ini kuat. Saudara Geralt, memperingatkan Zelik setelah melihat betapa anehnya kedua wanita itu. Dari apa yang dia tahu, mereka setidaknya telah memasuki peringkat jiwa keempat di alam sage. Maaf, tapi kami tidak bermaksud menerobos masuk dengan sengaja. Jelas Geralt, mencoba meredakan situasi. Hentikan omong kosongmu. Anda mengatakan itu bahkan ketika Anda memiliki buah di tangan Anda. Aku sedang mengajarimu pencuri pelajaran yang bagus jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan, cemberut wanita berlekuk lainnya. Saat kalimatnya berakhir, keduanya kemudian menyerang Geralt dan teman-temannya. Aku akan menjaga mereka. Kalian berdua pergi dulu. Perintah Geralt. Tidak ingin mengatakan tidak untuk itu. Nori dan Zelik kemudian berlari menjauh sementara Geralt memanggil pedangnya untuk menghadapi kedua wanita itu. Meskipun keduanya telah memasuki peringkat jiwa keempat di alam sage, mereka masih tidak dapat menghadapi Geralt. Saat keduanya dikirim terbang kembali oleh gelombang kejut dari aura Blade Geralt, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, merasa sedikit terkejut. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi Geralt memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Mereka bahkan bukan lawannya bahkan ketika bekerja bersama. Mereka benar-benar menabrak lawan yang tangguh kali ini. Sebelum kedua pihak bisa bentrok lagi, aliran cahaya tiba-tiba meledak tepat di antara mereka, mendorong ketiganya untuk mundur. Begitu cahaya yang menyilaukan memudar, Geralt melihat bahwa orang yang masuk adalah seorang wanita bermahkota yang mengenakan jubah dengan pola seperti Phoenix. Hentikan! Kalian semua, perintah wanita bermahkota itu dengan suara tenang. Tuan penyihir, teriak kedua wanita itu dengan nada hormat saat mereka dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum berlutut di depannya. Melihat itu, Geralt juga tidak merasa perlu untuk terus bertarung. Apapun masalahnya, wanita bermahkota itu kemudian menjawab, kalian berdua bisa pergi sekarang. Aku akan menangani sisanya. Setelah mendengar itu, keduanya kemudian bangkit dan pergi. Sekarang setelah mereka pergi, wanita bermahkota itu kemudian berbalik untuk melihat Geralt sebelum bertanya, naga hijau muda ini, apakah itu milikmu? Mendengar itu, Geralt menoleh untuk melihat naga itu yang sudah menikmati buah lain sebelum melihat kembali ke wanita bermahkota itu dan berkata, benar, dan terus terang, aku tidak tahu mengapa dia begitu tertarik pada buah itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.